Yo, balik lagi bersama saya Christopher di channel Kalosa Gadget. Dan hari ini seperti biasanya kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujur-jujurnya tanpa di-endorse oleh brand manapun. Minggu ini kita akan bahas dua laptop dari Acer Aspire yang menarik banget. Dan hari ini kita mulai dengan yang menggunakan Nvidia MX 550. Jadi langsung aja kita tonton b-rollnya terlebih dahulu. Setelah beberapa bulan nggak kelihatan, akhirnya nongol lagi nih laptop yang pakai Nvidia seri MX dan sekarang sudah dikombin dengan Intel generasi ke-12. Dan di Acer Aspire 5 kali ini ada sedikit perubahan dari segi desainnya. Untuk logo Acer di bagian punggung layar sekarang menggunakan ukuran yang lebih kecil dan bergeser ke sebelah atas. Penempatan font di keycap sekarang center, tombol face sudah menyatu dengan arrow key atas dan bawah. Dan terakhir disediakan juga fingerprint scanner di bagian pojok kiri atas dari touchpad-nya ini. Dan untuk laptop ini punya dimensi di 32,8 x 22,1 cm dan ketebalan 1,8 cm serta bobot di sekitar 1,49 kg. Sementara untuk layarnya sendiri dia berukuran 14 inch, Full HD 1920 x 1080 pixel, aspek rasio 16:9. Panelnya menggunakan TN dengan color gamut di 45% NTSC. Kecerahannya tuh 250 nits kalau kita mengacu pada panellook.com, tapi waktu kita tes menggunakan display SDR test dia kebaca di 270 nits. Dan terakhir refresh rate-nya masih ada di 60 Hz. Sebelum lanjut kita mau ingetin soal kalau Shopping Surprise volume kedua, hadiah utamanya ada dua motor yang keren di belakang saya dan ada hadiah menarik lainnya. Jadi kalau kalian mau ikutan bisa lihat di akhir video ini ataupun di Instagram kita di Kalosa Store. Selanjutnya untuk fiturnya sendiri di sini dalam studio konektivitas dia menggunakan modul Wi-Fi 6E dan juga Bluetooth 5.2. Kemudian kan disediakan juga fitur keamanan yaitu fingerprint scanner sekaligus untuk mempermudah kalian login tanpa perlu masukin password secara manual lagi. Dan ini tampil webcamnya dengan 720 pixel dan 30 fps, hasilnya standar aja biasa. Dan di sini nggak disediakan shortcut untuk kalian matikan webcamnya, jadi cuma ada shortcut F4 untuk kalian nyala dan matikan mikrofonnya. Untuk portnya di sini disediakan cukup lengkap, di mana ada 3 buah USB Type A dan yang satu sebelah kiri bisa always on USB juga. Dan sekarang untuk Acer Aspire sudah disediakan USB Type C Thunderbolt 4. Dan menariknya di sini ada juga RJ45 di mana ini port yang cukup jarang ada di laptop tipis sekelas Acer Aspire 5 ini. Opsi update-nya di sini kalian bisa tukar SSD bawaannya dengan kapasitas yang lebih besar. Kemudian kalian bisa juga nambah storage-nya menggunakan slot SATA yang ada di atas. Kalian bisa pasang hard disk ataupun SSD SATA. Dan terakhir untuk RAM-nya kalian juga bisa tambahin jadi dual channel karena masih ada satu slot SODIMM yang kosong. Sementara untuk ujian data baterai sendiri kita menggunakan PC Max 10 Modern Office dengan mode power di balance, Wi-Fi kita matikan, backlight keyboard kita matikan, dan juga tingkat kesayangan layar ada di 50%. Dan kita dapatkan waktu yang cukup baik yaitu hampir di 7,5 jam. Sekarang kita akan bahas mengenai performance-nya mulai dari prosesor terlebih dahulu dan detailnya kalian bisa baca di sebelah sini. Dia menggunakan Intel Core i5 12350 yang intinya merupakan prosesor mid-range yang ditawarkan Intel dengan arsitektur Alder Lake. Dia punya total 10 core dan 12 thread. Untuk L3 cache-nya di 12 MB dan TDP prosesor ada di 15 Watt. Kemudian untuk hasil pengujiannya sendiri di R15 kita dapat skor di 723 poin. R20 single core-nya di 562 poin sedangkan multi core-nya di 2544 poin. Kemudian untuk looping sebanyak 10 kali, ternyata di run kedua dia turun drastis, langsung turunnya sekitar 1000 poin, sehingga kita dapetin rata-rata cuma di 1892 poin. Tapi ini hal yang wajar untuk prosesor kelas mainstream, di mana suhunya juga masih cenderung aman, yaitu rata-rata CPU core-nya di 54 derajat dan maksimumnya di 86 derajat Celcius. Untuk pengujian di R23, single core-nya di 1418 poin, sedangkan multi core-nya di 4881 poin. Dan terakhir untuk Blender CPU render kita dapatkan di 8 menit dan 46 detik. RAM bawah laptop ini 8 GB DDR4 dengan speednya di 3200 MHz, jadi pastikan kalian nggak salah beli waktu pengen upgrade RAM-nya jadi dual channel. Sementara untuk storage-nya menggunakan SSD NVMe PCIe generasi ketiga dengan kapasitas 512 GB. Kecepatan rate-nya di 3714 MB/s, sedangkan rate-nya di 3353 MB/s. Grafik card-nya dia menggunakan dual graphics dengan integrated Intel Iris Xe dan dedicated-nya Nvidia MX 550 2 GB, kemudian 64 bit dan TGP-nya ada di 25 Watt. Dan untuk hasil rendering video sendiri di Adobe Premiere untuk video 1 menit 4K cut-to-cut tanpa efek dan hanya single layer dia mencatatkan waktu di 3 menit 38 detik. Sementara untuk rendering di Blender kita dapatkan GPU rendernya di 6 menit 21 detik yang memang nggak terlalu kenceng tapi lumayan bisa memangkas waktu sekitar 2 menitan dibandingkan CPU rendernya tadi. Untuk pengujian simulasi gaming di 3D Mark kita dapatkan time span-nya di 2362 poin, sedangkan fast track-nya di 5241 poin.
Dan stress test dia nggak lolos dengan 88,1%, suhu CPU rata-ratanya di 68 derajat, sedangkan GPU-nya ada di 72 derajat Celcius. Dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark V Strike laptop ini dibandingkan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya, dan bisa dilihat ini skornya masih bisa mengungguli, bahkan mepet-mepet sama Intel Core i7 dari generasi sebelumnya. Sementara itu untuk performance gaming realnya kita coba di beberapa game dan kita pakai settingan di 1080. Yang pertama-tama Dota 2 dengan Full HD rata kanan. Kita dapatkan di 60 sampai 70-an FPS. CSGO Full HD medium di 70-an FPS. Valorant Full HD high 70 sampai hampir 90 FPS. Dan terakhir untuk Genshin Impact dengan Full HD low kita bisa dapatkan di 60 fps. Kesimpulannya, kalau kita berkaca dari hasil pengujian tadi, bisa dibilang ini performanya masih ada di kelas laptop mainstream, karena baik lagi dia masih menggunakan prosesor seri U atau seri mainstream dari Intel. Tapi yang jelas ini mengalami peningkatan performance di mana Core i5 di generasi 12 ini bisa disetarakan dengan Core i7 di generasi 11 kemarin, jadi benar-benar mantap banget. Dan kalau ditanya ini laptop yang cocok untuk siapa, ini laptop yang mungkin cocok untuk kalian yang berada di bangku SMA atau kuliah, atau mungkin kalian yang kerja kantoran juga, dimana pekerjaan kalian tuh nggak butuh komputasi yang terlalu berat, butuhnya standar-standar aja, tapi kalian masih hobi untuk main game di sela-sela waktu luang kalian. Ini sangat cocok banget, ditambah lagi harganya ini menarik banget. Dengan semua spesifikasi yang udah kita sebutin dan bisa kalian baca di sini, harganya cuma di Rp11.499.000, plus masih ada garansi 3 tahun plus 1 tahun pertamanya ada accidental damage protection. Ya, ini salah satu keunggulan lagi dari Acer Aspire 5 sekarang, dia sudah menggunakan accidental damage protection juga. Dan untuk total skor laptop ini setelah kita bagi 5, kita dapatkan di 7,6 poin. Segitu aja untuk review kita kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi. Dan kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja tuliskan di kolom komentar di bawah. Semua sosial media kita ada di kolom deskripsi, silahkan kalian cek. Dan untuk kalian butuh belanja keperluan IT, langsung mampir ke store kita di Jalan Maijen Pajatan nomor 6 Malang, dan cabang kita di Mall Olympic Garden, tepatnya di area sebelah food court. Kita juga ada di e-commerce di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JD.id. Silahkan kalian kunjungi. Segitu aja, saya Christopher. See you on the next video. Kalosa Shopping Surprise volume kedua hadir memberikan surprise di setiap pembelian barang Anda. Dapatkan grand prize Yamaha R15 and Mio M3. Total hadiah hingga ratusan juta rupiah loh. Shopping di Kalosa dapat surprise, dapat hadiah.